Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya kita akan kembali bergabung dengan Cinta Zanindia dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cinta, sejauh mana atau bagaimana tentunya jalannya sidang pra-peradilan Irjen Napoleon Bonaparte ini, Cinta? Ya, Eliza, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar pembacaan kesimpulan dari sidang pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, yang mana sidang pra-peradilannya memang telah berlangsung selama 5 hari terakhir. Di hari ke-6 persidangan pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kedua belah pihak, yaitu pihak pemohon atau pihak dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga pihak termohon atau pihak dari Bareskrim Polri, seharusnya membacakan isi dari kesimpulan mereka masing-masing, yang mana kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan dari hakim tunggal yang nantinya akan membacakan putusan yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 atau pada hari Selasa depan. Akan tetapi menurut pantauan kami pada persidangan yang baru mulai jam 10 siang tadi, ternyata memang agendanya tidak ada pembacaan sama sekali, melainkan kedua belah pihak atau pihak pemohon dan juga pihak termohon hanya memberikan nota kesimpulannya saja kepada pihak hakim, dan juga di sini kami tidak melihat adanya kehadiran dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Sebelumnya pihak Irjen Pol Napoleon Bonaparte memang telah menggugat Bareskrim Polri atas penetapan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra, yang mana Irjen Pol Napoleon Bonaparte memang telah diduga telah menerima uang sebesar 7 miliar rupiah untuk menghapus Red Notice dari Joko Chandra melalui seorang perantara bernama Tommy Sumardi. Eliza. Iya, Cinta, lalu sejauh ini atau kemudian langkah hukum selanjutnya jelang putusan peradilan akan seperti apa? Ya, Eliza, jadi setelah penyerahan kesimpulan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau dari pihak pemohon dan juga termohon, nantinya hakim akan membacakan putusan dari pra-peradilan ini pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, yang mana agenda pembacaan putusan ini sebenarnya sudah ditunda dari yang sebelumnya tanggal 5 Oktober sekarang menjadi tanggal 6 Oktober tahun 2020. Selain memberikan nota kesimpulan, pihak pemohon atau pihak Irjen Pol Napoleon Bonaparte telah memberikan keterangannya kepada kami bahwa sampai saat ini mereka masih optimistis akan memenangkan pra-peradilan melawan Bareskrim Polri, karena pihak dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte tetap meyakini bahwa adanya cacat hukum dari penetapan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus suap Red Notice dari Joko Chandra. Berikut keterangan dari pengacara Napoleon Bonaparte, yaitu Gunawan Raka. Peradilan itu kan pasal 77. Pasal 77 itu menyangkut penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi diperluas menjadi penetapan tersangka juga merupakan objek pra-peradilan. Pertanyaannya, apa yang disimpulkan dan apa yang dibuktikan? Pertama, kita sudah secara rinci dan rigid berusaha membuktikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik dari proses LIH, LI itu laporan informasi, di situ baru full bucket, lalu aduan atau laporan yang dibuat dalam bentuk laporan model A, dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dituangkan dalam sprint sidik, semuanya cacat hukum. Dan kami sudah menemukan itu didukung oleh bukti yang diajukan oleh kita maupun oleh termohon. Ya, jadi tadi selain menerangkan isi pokok dari kesimpulan dari pihaknya, Gunawan juga telah menepis adanya barang bukti dari Bareskrim Polri yang dikabarkan adanya video CCTV yang memperlihatkan bahwa kliennya telah menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari Tommy Sumardi sebagai uang suap untuk menghapus Red Notice Joko Chandra. Maka dari itu pihaknya sampai saat ini masih optimistis bahwa ada cacat hukum dari penetapan
penetapan kliennya sebagai tersangka karena memang tidak ada barang bukti yang cukup. Lalu untuk informasi tambahan, pihak pemohon atau pihak Napoleon Bonaparte sebelumnya sempat gagal untuk membawa saksi fakta, yaitu 3 orang yang ternyata merupakan anggota aktif dari kepolisian, yang mana ketiga saksi tersebut memang dibilang sebagai saksi kunci karena memang ketiga saksi ini ternyata tidak diperbolehkan untuk datang ke pengadilan akibat tidak diizinkan oleh instansi Polri untuk mendatangi pengadilan dari pra-peradilan yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Eliza. Cinta, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Cinta Zanindia dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.